Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 1B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Jadi kali ini kami akan membahas tentang latihan soal program linier metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Yepi Perenda Satriani Lawolo, absen 12. Ada Lonelia Yanti, absen 15. Ada Madevandi Dharma Satya, absen 18. Saya sendiri, Kade Apriliani, absen 21. Dan yang terakhir ada Iputu Agus Dana Arta, absen 24. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertanyaan, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah penyelesaian. Misal, sepeda gunung X, sepeda balap Y, batasan, jenis, harga, unit. Sepeda gunung dalam kurung X, sepeda balap dalam kurung XY. Harga 1.500, 2 juta, lebih kecil sama dengan 42 juta. Unit 1 lebih kecil sama dengan 25. Dari tabel tersebut diperoleh fungsi. Yang pertama, 1.500.000 dikali plus 2 juta, Y lebih kecil sama dengan 42 juta dikali 1 per 1000. 1.500 dikali plus 2.000 Y lebih kecil sama dengan 42.000 menjadi fungsi harga. X plus Y lebih kecil 25 menjadi fungsi unit. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi tujuan, Z sama dengan 500.000 X plus 600.000 Y dikali 1 per 1000. Z sama dengan 500X plus 600Y. Penyelesaian yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel 1.500X plus 2.000Y. Lebih kecil sama dengan 42.000 menjadi 1.500X plus 2.000Y plus R sama dengan 42.000. X plus Y lebih kecil sama dengan 25.000 menjadi X plus Y plus Z. S sama dengan 25. Z sama dengan 500X plus 600Y menjadi min 500 dikali min 600Y plus Z sama dengan 0 menjadi pindah ruas. Yang kedua, membuat tabel bantu. X 1.500, 1 min 500. Y 2.000, 1 min 600. R 100, S 010, Z 001. Hasil 42.025. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yepi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Putu Kustanata. Setelah kita membuat tabel pembantu, maka kita akan menentukan pivot kolom. Pivot kolom yaitu elemen baris terakhir yang paling negatif. Kita langsung ke baris terakhir. Di sana hanya ada negatif 500 dan negatif 600. Dengan demikian kita dapat mengetahui bilangan yang paling negatif, yaitu negatif 600. Maka satu kolom Y itu atau kolom kedua itu merupakan pivot kolomnya. Setelah kita menentukan pivot kolom, maka kita akan menemukan rasionya, yaitu kolom hasil kita bagikan dengan elemen pivot kolom yang telah kita tentukan tadi atau kita temukan tadi. Dan di situ kita akan membagikan 42.000 bagi 2.000, hasilnya sama dengan 21. Kemudian 25 dibagi 1 sama dengan 25. Dan 0 dibagi negatif 600 sama dengan 0. Setelah itu maka kita akan menemukan pivot baris. Pivot baris ini merupakan rasio positif yang terkecil dari antara rasio yang sudah kita bagikan kolom hasil dibagi dengan pivot kolom. Di situ kita telah menemukan rasio paling terkecil adalah
21. Mengapa bukan 0? Karena 0 berada di tengah-tengah bilangan negatif dan juga bilangan positif. Setelah kita menemukan pivot barisnya 21, maka kita akan menemukan pivot elemen, yaitu perpotongan pivot kolom dengan pivot baris. Tadi kita telah menemukan rasio positif terkecil di angka 21 atau baris pertama. Maka kita dapat menemukan pivot elemennya itu di kolom Y, yaitu 2000. Setelah kita menentukan pivot elemen, menemukan rasio, menemukan pivot baris dan juga pivot kolom, langkah selanjutnya adalah kita transformasi baris. Pivot elemen itu kita jadikan 1, dan di soal ini kita akan mengubah 2000 menjadi 1. Transformasi yang kita pakai yaitu R1 transformasi dengan 1/2000 kali R1, yaitu seluruh elemen baris 1 dikalikan dengan 1/2000, sehingga kita dapatkan 2000 ditransformasikan dengan 1500 transformasi dengan 1/2000 kali 1500 sama dengan 0,75. Selanjutnya 2000 ditransformasikan dengan 1/2000 kali 2000 sama dengan 1. 1 kita transformasikan dengan 1/2000 dikali 1 sama dengan 1/2000. 0 kita transformasikan dengan 1/2000 kali 0 sama dengan 0, dan 0 lagi kita transformasikan dengan 1/2000 kali 0 sama dengan 0, dan 42.000 kita transformasikan dengan 1/2000 kali 42.000 sama dengan 21, sehingga kita akan mendapatkan kolom pivot elemennya sebagai berikut. Selain pivot elemen, maka pivot kolom kita jadikan 0, dimana kita memtransformasikannya dengan R2, transformasi dengan R2 tambah K kali R1, dan kita dapatkan K1 nya itu negatif 1, dimana yang kita pakai di sini adalah kolom Y. Kemudian R3 nya itu kita transformasikan R3 sama dengan K kali R1, dimana K sama dengan 600, sehingga semua elemen baik pada baris 2 dan baris 3 ditransformasikan sesuai transformasi masing-masing, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut, atau berikut ini adalah penjelasannya untuk semua baris. Selanjutnya R2 transformasi dengan R2 tambah K dikali R1, R2 transformasi 1 tambah negatif 1 dikali 0,75 sama dengan 0,245, atau 1/4, atau sama dengan 1/4. Kemudian R2 transformasi 1 tambah negatif 1 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya R2 transformasi 0 tambah negatif 1 dikali 1/2000 sama dengan 0,0005. R2 transformasi 1 tambah negatif 1 kali 0 sama dengan 1. R2 ditransformasikan dengan 0 tambah negatif 1 kali 0 sama dengan 0. R2 transformasi dengan 25 tambah negatif 1 kali 21 sama dengan 4. Lalu kita mendapatkan pivot elemen baris keduanya itu seperti di tabel di bawahnya. Kemudian kita mengubah lagi pivot elemen baris ketiga, itu R3 transformasi R3 tambah kali R1. R3 transformasi dengan negatif 500 tambah 600 dikali 0,75 sama dengan negatif 50. R3 transformasi negatif 600 tambah 600 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya R3 transformasi 0 tambah 600 dikali 1/2000 sama dengan 3/10. Selanjutnya R3 transformasi 0 tambah 600 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya R3 transformasi 1 tambah 600 kali 0 sama dengan 1.
Dan terakhir R3 transformasi dengan 0 tambah 600 kali 21 sama dengan 12.600. Sehingga kita dapatkan perubahan dari setiap pivot elemen baris tersebut seperti di tabel di bawah ini. Tetapi karena masih ada nilai variabel yang negatif, maka kita ulangi langkah 3 dan 4 dengan menggunakan tabel di atas. Jadi di sini kita membuat tabel ulang. Kita menentukan pivot kolomnya dengan kita mencari bilangan yang paling negatif lagi di baris terakhir, dan itu kita menemukan negatif 50 dan dia berada di kolom X, dan itu sebagai pivot kolomnya. Selanjutnya kita menentukan rasionya dengan membagikan hasil kita bagikan dengan pivot kolom yang sudah kita temukan, dan hasilnya 21 bagi 0,75 sama dengan 28, 4 dibagi 1/4 sama dengan 16, 12.600 bagi negatif 50 sama dengan negatif 225. Selanjutnya kita akan menentukan pivot barisnya. Kita menentukan pivot barisnya sama seperti langkah sebelumnya. Kita akan mencari rasio positif yang paling terkecil, dan itu kita temukan di pivot elemen baris kedua. Setelah itu kita akan menemukan pivot elemennya itu di baris kedua di perpotongan antara 0,75 dan negatif 50, yaitu 1/4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fandi. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasinya. Nah, di sini sekarang ada pivot elemen dijadikan 1, di mana seluruh elemen baris kedua atau kolom yang berwarna merah ini dikalikan 4. Contohnya saja, R2 ditransformasi 4 kali X, 4 kali 1/4 sama dengan 1. Nah, contoh lainnya sama seperti yang di atas. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini selanjutnya ada kolom jadikan 0 selain elemen. Untuk kolom yang berwarna ungu kita akan jadikan 0 terlebih dahulu. Di sini ada R1 ditransformasi R1 tambah K kali R2, di mana K-nya itu min 0,75. R1 ditransformasi 0,75 tambah min 0,75 kali 1 sama dengan 0. Sama seperti yang di atas, kita akan masukkan angkanya saja. Selanjutnya kita ke R3. R3 ditransformasi R3 tambah K kali R2, di mana K-nya itu adalah plus 50 atau 50. R3 ditransformasi min 50 tambah 50 kali 1 sama dengan 0. Setelah melakukan transformasi, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti tabel di bawah ini. Karena pada baris terakhir sudah tidak ada variabel negatif, maka sudah optimal. Nah, karena pada baris terakhir sudah tidak ada variabel negatif, berarti sudah optimal. Maka dari tabel di atas dapat kita simpulkan, pada awal penentuan fungsi tujuan dibagi 1000, maka pada penarikan kesimpulan kembali dikalikan 1000 sehingga X banyak sepeda gunung yaitu 16.000, Y banyaknya sepeda balap yaitu 9.000, Z keuntungan yang dapat yaitu 13.400. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Pandi. Pertanyaan, sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung sebesar 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000. Diketahui, misalkan roti basah X, roti kering Y. Batasan jenis tepung terigu dalam satuan kilogram, gula dalam satuan kilogram. Roti basah 2, gula 2. Roti kering 7, gula 2.
lebih kecil sama dengan 6 lebih kecil sama dengan 10. Diperoleh fungsi 2x plus y lebih kecil sama dengan 6 menjadi fungsi tepung. 2x plus 2y lebih kecil sama dengan 10 menjadi fungsi gula. X lebih kecil sama dengan 0, y lebih kecil sama dengan 0. Fungsi tujuan z sama dengan 75.000 x plus 60.000 y dikali 1/1000. Z sama dengan 75 dikali plus 60y. Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel. 2x plus y lebih kecil sama dengan 6 menjadi 2x plus y plus r sama dengan 6. 2x plus 2y lebih kecil sama dengan 10 menjadi 2x plus 2y plus s sama dengan 10. Z sama dengan 75x plus 60y menjadi min 75x plus 60y plus z sama dengan 0. Tabel bantu. X 2 2 min 75, Y 1 2 min 60, R 1 00, S 010, Z 001, hasil 6 10 0. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rosa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Agostena Arta. Langkah ketiga A yaitu menentukan pivot kolom. Kita ketahui pivot kolom merupakan kolom dengan elemen baris terakhir yang paling negatif. Jadi elemen baris yang paling terakhir itu kan dari setiap kolomnya itu kan min 75, min 60, 0, 0, 1, dan 0. Jadi kita tentukan dan kita ketahui min 75 merupakan elemen baris terakhir yang paling negatif. Jadi kita tentukan bahwa kolom X merupakan pivot kolom. Selanjutnya langkah ketiga B, menemukan rasio dengan cara membagi elemen kolom hasil dengan elemen pivot kolom. Baris pertama dengan baris pertama dan seterusnya. Jadi rasio dapat dihitung dengan cara 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3, 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5, 0 dibagi dengan min 75 hasilnya 0. Jadi kita ketahui bahwa rasionya yaitu 3, 5, dan 0. Selanjutnya langkah ketiga C yaitu menemukan pivot baris. Pivot baris merupakan baris dengan rasio positif terkecil. Kita ketahui rasionya itu kan 3, 5, dan 0. Nah, rasio positif terkecil itu kan 3. Jadi, dapat kita tentukan bahwa baris pertama ini merupakan pivot baris. Kenapa nggak 0? Karena 0 itu kan antara negatif dan positif. Jadi, kita tentukan saja kalau 3 ini merupakan rasio positif terkecil dan baris pertama merupakan pivot baris. Selanjutnya langkah ketiga D menemukan pivot elemen. Nah, pivot elemen itu merupakan perpotongan pivot kolom dengan pivot baris. Nah, kita ketahui kan kalau pivot kolom itu kolom X dan pivot barisnya itu baris pertama. Jadi perpotongannya itu kan terletak pada 2. Kolom pertama, baris pertama. Jadi dapat ditentukan bahwa pivot elemennya itu yaitu 2. Langkah keempat, melakukan transformasi baris. Langkah keempat A, pivot elemen dijadikan 1. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa pivot elemen kita yaitu 2. Jadi di sini kita mengubah 2 menjadi 1 dengan cara menggunakan metode transformasi baris yang kedua, yaitu RA ditransformasi dengan cara K dikalikan dengan RA. Di sini RA kita ubah dengan R1. Kenapa R1? Karena pivot elemen kita terletak pada baris pertama atau baris 1. Selanjutnya K-nya kita ubah dengan setengah dikalikan dengan R1. Kenapa K kita ubah dengan setengah?
Karena di sini kan kita mengubah 2 menjadi 1. Mengubah 2 menjadi 1 itu dengan cara mengalihkan dengan setengah. Sehingga seluruh elemen baris pertama kita kalikan dengan setengah. Selanjutnya, kita mulai dari kolom X. Kita ketahui elemen baris pertama pada kolom X itu kan 2. Sehingga setengah dikalikan dengan 2 hasilnya 1. Selanjutnya, elemen baris pertama pada kolom Y itu kan 1. Sehingga setengah dikalikan 1 hasilnya setengah. Kemudian, elemen baris pertama kolom R itu kan 1. Sehingga setengah dikalikan 1 hasilnya setengah. Selanjutnya, elemen baris pertama pada kolom S itu kan 0. Sehingga setengah dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian, elemen baris pertama kolom Z itu kan 0. Sehingga setengah dikalikan 0 hasilnya 0. Yang terakhir, elemen baris pertama pada kolom hasil itu kan 6. Sehingga setengah dikalikan 6 hasilnya 3. Jadi semua hasil yang telah kita temukan ini kita letakkan pada baris pertama di setiap kolom. Kita buat tabel baru. Pada kolom X, kita ketahui bahwa hasilnya 1. Pada kolom Y hasilnya setengah. Pada kolom R hasilnya juga setengah. Pada kolom S hasilnya 0. Pada kolom Z hasilnya 0. Dan pada kolom hasilnya 3. Jadi baris pertama ini kita gunakan warna merah sebagai acuan bahwa kita telah melakukan transformasi pivot elemen menjadikan 1. Yang terdahulu pivot elemen kita 2, di sini sudah 1. Terletak pada kolom X. Langkah keempat B yaitu pivot kolom jadikan 0 selain pivot elemen. Kita ketahui pivot kolom kita terletak pada kolom X. Kita akan mengubah pivot kolom kita jadikan 0 selain pivot elemen. Pivot elemen kita terletak pada baris pertama dari kolom X. Jadi di sini kita hanya mengubah baris kedua dan baris ketiga menjadi 0. 2, bagaimana caranya agar menjadi 0 kan? Dikurang dengan 2. Min 75 dijadikan 0 kan caranya ditambah dengan 75. Sehingga sebelumnya kita menggunakan metode transformasi baris yang ketiga yaitu RA ditransformasi dengan cara RA ditambah K dikalikan dengan RB. Di sini RA-nya kita ubah jadi R2 dan R3. K-nya kita ubah pada R2 kita ubah jadi min 2, pada R3 kita ubah jadi 75 dan RB-nya kita ubah menjadi R1. Nah, kita mulai dari dari baris kedua. R2 ditransformasi, R2 pada kolom X itu adalah 2, ditambah K-nya kita ubah dengan min 2, R1 pada kolom X itu adalah 1, sehingga min 2 dikalikan dengan 1, ditambah dengan 2, hasilnya 0. Selanjutnya, R2 pada kolom Y itu 2, ditambah dengan min 2, dikalikan dengan R1 pada kolom Y itu setengah, sehingga min 2 dikalikan setengah, kan hasilnya min 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Selanjutnya, R2 pada kolom R itu kan 0, ditambah K-nya kan min 2, dikali R1 pada kolom R yaitu setengah. Jadi, min 2 dikali setengah kan saya min 1. 2 dikali, maksud saya 0 dikurang 1 kan hasilnya min 1. Selanjutnya, R2 pada kolom S itu kan 1.
ditambah K-nya tetap min 2 dikali R1 dari kolom S itu kan 0. Sehingga min 2 dikalikan 0 kan 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Selanjutnya R2 pada kolom Z itu 0. K-nya tetap min 2. R1 pada kolom Z itu 0. Jadi min 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Selanjutnya R2 pada kolom hasil yaitu 10 ditambah K-nya tetap min 2 dikali dengan R1 pada kolom hasil yaitu 3. Jadi min 2 dikali 3 kan min 6. 10 dikurang 6 kan 4. Selanjutnya pada baris ketiga. Pada baris ketiga, K-nya kita ubah jadi 75. Nah, kita mulai dari kolom X. R3 pada kolom X itu min 75. Kita ubah K-nya jadi 75 dan R1-nya R1 pada kolom X itu 1, sehingga 75 kali 1 hasilnya 1, min 75 ditambah 75 hasilnya 0. Selanjutnya R3 pada kolom Y itu min 60, ditambah K-nya tetap 75, R1 pada kolom Y itu setengah, 75 dikali setengah itu hasilnya 37,5, min 60 ditambah 37,5 hasilnya min 22,5. Selanjutnya R3 pada kolom R itu adalah 0, K-nya tetap 75, R1 dari kolom R itu adalah setengah, jadi 75 dikali setengah itu hasilnya 37,5, 0 ditambah 37,5 hasilnya 37,5. Selanjutnya R3 pada kolom S itu adalah 0, K-nya tetap 75, R1 pada kolom S itu adalah 0, jadi 75 kali 0 adalah 0, 0 ditambah 0, 0. Kemudian R3 pada kolom Z itu 1, ditambah K-nya tetap 75, dikalikan dengan R1 dari kolom Z itu adalah 0, jadi 75 dikalikan 0, 75 dikali 0 itu 0, di 1 ditambah 0 hasilnya 1. Mohon maaf di sini salah penulisan, seharusnya di sini 1. Selanjutnya R3 pada kolom hasil itu adalah 0, ditambah K-nya tetap 75, R1 pada kolom hasil itu adalah 3, jadi 75 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 225, 0 ditambah 225 hasilnya 225. Selanjutnya, kita akan memasukkan semua perhitungan kita yang tadi itu ke tabel yang baru. Dimana pada baris kedua, kolom X hasilnya 0, kolom Y hasilnya 1, kolom R hasilnya min 1, kolom S hasilnya 1, kolom Z hasilnya 0, dan kolom hasilnya 4. Selanjutnya pada baris ketiga, pada kolom X yaitu 0, Y min 22,5, R 37,5, S 0, Z 1, dan hasil 225 atau 225. Karena masih ada nilai variabel yang negatif, yaitu maksudnya elemen baris terakhir masih ada yang negatif, yaitu di kolom Y, maka kita akan mengulangi langkah ketiga dan langkah keempat dengan acuan tabel yang di atas, yang ini. Kita mulai dari pivot kolom. Kita ketahui bahwa pivot kolom merupakan kolom dengan elemen baris paling terakhir yang paling negatif. Kita ketahui bahwa kolom Y ini merupakan pivot kolom karena pada elemen terakhirnya yaitu min 22,5 masih negatif, sehingga kolom Y merupakan pivot kolom. Selanjutnya menentukan rasio. Rasio dapat ditentukan
dengan cara membagi seluruh elemen kolom hasil dengan seluruh elemen pivot kolom. Jadi kita mulai dari baris pertama, yaitu 3 dibagi dengan setengah atau 3 dibagi dengan 0,5, hasilnya 6. Baris kedua, 4 dibagi dengan 1, hasilnya 4. Baris ketiga, 225 dibagi dengan min 22,5, hasilnya min 10. Selanjutnya langkah ketiga C, yaitu menentukan pivot baris. Kita ketahui bahwa pivot baris yaitu baris dengan rasio positif terkecil. Di sini kan rasionya itu 6, 4, dan min 10. Jadi dapat ditentukan bahwa baris kedua merupakan pivot baris. Langkah selanjutnya yaitu menentukan pivot elemen. Kita juga sudah ketahui bahwa pivot elemen itu merupakan perpotongan antara pivot baris dengan pivot kolom. Kita ketahui pivot baris kita itu pada baris kedua, saya ulang ya, baris kedua, pivot kolom kita yaitu kolom Y atau kolom kedua, jadi pertemuannya terletak pada kolom Y baris kedua, yaitu 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian pivot elemen. Nah, pada slide sudah terlihat kolom yang berwarna ungu ini disebut dengan pivot elemen, sedangkan kolom yang berwarna kuning disebut dengan pivot kolom, serta kolom yang berwarna biru itu disebut dengan pivot baris. Baik, tahap selanjutnya yaitu menjadikan pivot elemen itu menjadi 1. Namun berhubung pivot elemen sudah menunjukkan 1, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pivot kolom ini dijadikan 0 selain pivot elemen. Nah, pada kolom sudah terlihat kita akan mentransformasikan R2 dan R3 sesuai dengan elemennya masing-masing dengan cara sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita harus mentransformasikan elemen-elemen pada kolom kedua dan kolom ketiga. Untuk kolom yang pertama, kita menggunakan rumus R2, transformasi R2 ditambahkan dan dikalikan dengan R1. Nah, untukannya di sini menggunakan min setengah. Lalu kita tinggal memasukkan elemen-elemen pada kolom kedua ke dalam rumus R2, transformasi R2 ditambahkan dikalikan dengan R1. Untuk kolom yang ketiga, kita menggunakan rumus R3, transformasi R3, ditambahkan dikalikan dengan R1. Nah, untuk di kolom ketiga ini, K menggunakan 22,5. Lalu kita langsung atau dapat memasukkan elemen-elemen pada kolom ketiga ke dalam rumus R3, transformasi R3, ditambahkan dikalikan dengan R1. Sehingga kita mendapatkan hasil pada baris yang pertama yaitu 1 untuk X, Y itu 0, R itu 1, S-nya min setengah, Z-nya 0, dan hasilnya 1. Untuk baris yang kedua kita mendapatkan hasil X-nya yaitu 0, Y-nya 1, R-nya min 1, S-nya 1, Z-nya 0, dan hasilnya 4. Dan untuk kolom yang ketiga, X-nya kita mendapatkan 0, Y-nya 0, R-nya 15, S-nya 22,5, Z-nya 1, dan hasilnya 315. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan karena pada awal penentuan fungsi tujuan itu dibagikan dengan 1000, maka pada penarikan kesimpulan kita harus kembali mengalihkannya dengan 1000, sehingga untuk X itu banyaknya roti basah didapatkan 1000, Y yaitu banyaknya roti kering didapatkan 4000, Z yaitu keuntungan yang didapat adalah 315.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa. Akhir kata kami tutup dengan selamat sore.